Mungkin kita juga bisa melihat misalnya dia menjalin hubungan seksual pranikah misalnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan hubungannya. Ya, kadang-kadang orang-orang yang tipe-tipe insecure, disorganized ini juga kadang sampai ada yang datang, dok saya itu sayang sama istri saya, tapi kenapa saya nggak bisa menghentikan saya memukulinya? Gitu. Jadi dia bingung antara hubungan ini, bagaimana hubungan yang benar itu kayak gimana dia bingung karena selama ini dia tumbuh dengan cara yang seperti itu. Gitu. Biasanya kalau yang insecure disorganized datang sudah dalam kondisi dia punya disorder, punya gangguan, berbeda yang tipe insecure yang lainnya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, 0 sampai 2 tahun itu penting sekali. Ya, karena attachment ini terkait dengan namanya proximity maintenance atau bagaimana seseorang itu mempertahankan kedekatan dengan orang lain. Ya, ada orang-orang yang itu ketika ibunya jarak 5 cm aja udah hilang, itu udah insecure luar biasa. Gitu. Nah, akhirnya nanti mungkin ketika dewasa pasangannya pergi keluar, nggak sampai keluar kota ya, mungkin ya, keluar desa aja udah takutnya luar biasa. Gitu. Ya. Proximity maintenance atau jarak. Kemudian ini terkait juga dengan safe haven. Jadi terkait dengan ketika seseorang itu mau melakukan sesuatu, ya, apakah aku akan gagal atau sukses, itu juga sangat terkait dengan kelekatan ini. Mereka yang cenderung insecure, mereka sangat takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu seperti neraka, seperti sebuah akhir. Gitu. Sedangkan orang-orang yang cenderung secure, dia tahu bahwa seseorang itu bisa datang, bisa pergi, seseorang itu bisa gagal, bisa sukses, gitu. Dan itu akan terjadi begitu saja. Dan tidak akan terjadi apapun ketika itu terjadi. Dia akan tetap baik-baik saja. Dia tetap secure. Gitu. Ya. Yang ketiga, terkait attachment ini juga sangat terkait dengan namanya separation distress. Jadi orang-orang yang insecure cenderung ketika dia mengalami perpisahan, separasi, mereka mengalami distress. Jadi mereka takut sekali dengan perpisahan. Biasanya di awal-awal usia 7 tahun, ketika anak-anak itu mulai sekolah, kita bisa mulai melihat apakah attachment-nya terbentuk dengan baik atau enggak. Anak-anak yang enggak terbentuk dengan baik, biasanya dia akan mengalami gangguan cemas perpisahan. Yang seharusnya di antar sekolah di awal itu 2 minggu maksimal, kadang ada yang sampai 2 tahun masih belum bisa ditinggalkan. Biasanya dia mengalami separation distress ini. Gitu. Dia cenderung insecure, merasa selalu tidak aman. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa attachment ini penting sekali terkait dengan insecurity? Karena dengan adanya perasaan yang secure, seseorang itu cenderung dia bisa explore to the world. Dia jadi tidak takut, dia mau berani untuk membuka peluang-peluang yang ada di luar. Gitu ya. Ini yang pertama, attachment. Klik. Nah, ini saya kutipkan beberapa hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu memperhatikan betul usia 0 sampai 2 tahun ini. Bahkan ya, kalau teman-teman melihat di sini, ada bayi digendong, ya, terus kemudian pipis, ya, di dekapannya Rasulullah, kemudian diambil secara kasar, itu diingatkan oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kurang lebih ya, terjemahan bebasnya, najisnya bayi ini kita tahu ya di usia ketika masih minum ASI, bayi laki-laki cukup diperciki air saja najisnya, gitu ya. Najisnya ini bisa dihilangkan dengan ya istilahnya diperciki dengan air. Tapi rusaknya perasaan di hatinya ini nggak akan bisa dihilangkan sampai dia dewasa. Bayangkan, ya Rasulullah menegaskan sekali bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu penting banget untuk membentuk kelekatan pada seseorang, gitu. Jadi kotorannya itu bisa dipercikin saja, tapi rusaknya karena tarikan yang kasar itu tidak akan pernah hilang sampai dia dewasa. Bayangkan itu. Yang kedua, kalau kita jujur melihat begitu banyak hadis tentang Rasulullah ketika sholat, ya, ketika beliau sujud, kemudian ada yang di atasnya,
Ya, Rasulullah nggak segera bangkit. Bayangkan, ditunggu sampai selesai di atasnya, baru kemudian turun. Betapa nggak ingin merusak jiwa, betapa tidak ingin merusak kelekatan cinta terhadap ibadah. Bahkan ada hadis ketika Rasulullah itu ruku, ya, kemudian ada Hasan Husain mau masuk melewati dirinya, kakinya Rasulullah dibuka agar bisa dijadikan terowongan. Bayangkan, gitu. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia-usia menumbuhkan rasa cinta. Gitu. Nah, jadi banyak lagi bagaimana Rasulullah bertemu dengan, saya lupa namanya, yang punya burung nuger itu ya. Ketika nuger mati, kemudian Rasulullah nggak kemudian mengalihkan atau kemudian Allah itu cuma burung dan sebagainya, tapi malah ditanyai bagaimana kejadian cerita hari-harimu bersama nuger. Anak kecil, ya, kemudian mungkin pikirannya membuat kita nggak penting banget, khayalan dan sebagainya. Tapi Rasulullah penting banget ini, gitu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 0 sampai 7 tahun itu penting banget untuk menumbuhkan rasa cinta dan menguatkan kelekatan ini. Oke, klik. Yang kedua, yang sangat terkait dengan insecurity, kalau tadi itu sangat besar diperankan oleh ibu, meskipun ayah juga memainkan peran penting di sana. Yang kedua, ini yang sangat penting adalah self-worth atau harga diri. Tentang bagaimana seseorang itu melihat dirinya. Ini diperankan oleh sangat besar oleh ayah. Ya, karena ini ya terkait dengan yang saya ceritakan di depan. Terkait dengan vulnerable dan kemudian ada nanti faktor distressnya. Ini faktor vulnerable-nya. Nah, ayah itu memegang peranan sangat kuat untuk membentuk harga diri seseorang. Ya, ya. Menurut ahli ada 3 hal yang harus diperankan oleh ayah, terutama di usia-usia awal 7 tahun sampai di usia-usia prabalik. Gitu. Ada 3 hal. Yang pertama, dia harus memenuhi kebutuhan untuk yang namanya mirroring need, atau kebutuhan untuk mencerminkan, memvalidasi, mengapresiasi, kemudian menanggapi semua respon empatik yang dilakukan oleh anak. Gitu. Di usia itu, ya, di usia 7 tahun, awal-awal 7 tahun TK sampai kemudian nanti prabalik, itu waktu-waktunya anak di mana dia butuh banget untuk divalidasi. Apa itu validasi? Contohnya ketika dia melakukan sesuatu, ada pujian, ada apresiasi. Oh hebat ya, oh anak ayah ini alhamdulillah sudah selesai qiraatinya, alhamdulillah sudah selesai iqro'nya, sudah selesai wafanya, luar biasa. Udah wafah berapa? Ditanyai. Ada respon empatik terus-menerus. Ayah itu harus berusaha untuk meraba rasakan, untuk bisa memperoleh respon empatik yang dirasakan oleh anaknya. Jadi ketika anak begini, dia mengenali, oh berarti begini. Itu bisa kita lakukan kalau itu terbentuk sejak usia, ya tadi, 0 sampai 7, dan kemudian di usia kedua ini, 7 sampai usia prabalik. Gitu. Tugas untuk meraba rasakan itu tugasnya ayah. Untuk apa? Agar anak itu punya harga diri. Ya, yang pertama yaitu tadi, pastikan ayah senantiasa melakukan validasi. Anak nangis divalidasi. Kamu lagi sedih ya, Nak? Ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini seharian? Gitu. Butuh banget untuk divalidasi, untuk kemudian diapresiasi dan kemudian diraba rasakan oleh orang yang sangat penting di usia itu, yaitu ayah. Yang kedua, di usia itu yang dibutuhkan adalah namanya idealizing need atau kebutuhan akan idola. Oleh karena itu, pastikan kita juga mempersiapkan diri sebagai ayah yang baik. Ini penting banget. Karena di usia-usia itu anak butuh banget idola. Makanya biasanya anak-anak TK ya, itu sering banget ngobrol sama temannya, ayahku loh polisi, ya, ayahku dokter dan sebagainya gitu. Karena mereka butuh banget sosok yang itu menjadi idolanya. Nah, makanya biasanya konsumsi terbesar superhero dan sebagainya itu di usia-usia ini. Gitu. Karena di usia-usia itu dia butuh banget idealizing need. Dia butuh banget idola.
Oleh karena itu pastikan ayah bisa menjadi idolanya. Pastikan juga pertanyaan pertama dari anak-anak itu jawabannya diperoleh dari ayah atau ibunya. Bi, apa sih Bi? Cinta, misalnya kayak gitu. Bi, apa sih ini ya? Pastikan pertanyaan pertama itu memperoleh jawabannya juga di ayahnya. Ya, atau ibunya. Karena sekali lagi ini sangat penting membentuk harga dirinya. Anak-anak yang tidak punya harga diri ya, atau dia merasa bahwa dirinya ini tidak pernah divalidasi, tidak pernah dianggap, dia cenderung merasa bahwa dirinya itu tidak ada. Atau cenderung merasa bahwa dirinya lebih daripada adanya ketika terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, yang sangat dibutuhkan di usia itu adalah namanya twinship need. Jadi anak-anak di usia itu butuh banget di coaching. Butuh banget seseorang yang kemudian mengatakan, itu tendangannya salah, kurang ke tengah sedikit, itu tendangannya kurang melingkar dan sebagainya. Di usia itu butuh banget seseorang yang mengcoaching, memberikan arahan, memberikan tanggapan dari apa yang dia lakukan. Nah, ketiga hal ini ketika didapatkan di usia prabalik, seseorang itu bisa membentuk kondisi yang dinamakan self-worth atau harga diri. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti ada fase di mana seseorang itu mengalami yang namanya deidealisasi. Fase di mana seseorang itu akan mempertanyakan peran orang tuanya. Mempertanyakan apakah dia dulu ditumbuhkan dengan baik. Dan ketika orang tua tidak melakukan ketiga hal ini, nanti akan terjadi konflik yang sangat melelahkan dan cenderung membuat insecure. Ya, orang tua akan datang dan mengatakan, "Dok, ini loh dok, tak sudah saya tanyain berulang-ulang tapi nggak mau jawab." Orang tua akan datang dan mengatakan, ketika ngobrol dengan anaknya, "Alah, umiku itu sok tahu kok dok, nggak ngerti apa-apa, tapi seolah-olah tahu semuanya," dan seterusnya. Ya, jadi self worth ini akan sangat memainkan peran di fase nanti ketika masa baliknya. Nanti di fase balik seseorang itu akan menunjukkan semua PR-PR yang belum selesai. Gitu. Dan saat itulah seseorang itu merasa insecure atau malah secure. Nah, sebenarnya ada 4 hal lagi yang juga sangat penting, tapi saya tidak akan bahas ya. 2 hal tadi aja itu yang sangat penting, yang utama yaitu terkait dengan attachment dan self worth. Klik. Nah, ini beberapa hadis ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan ya anak-anak di usia itu sehingga mereka memiliki harga diri yang sangat kuat ya. Ya, bagaimana Rasulullah, bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ya, intinya tidak ada satupun itu yang kemudian menganggap pikiran anak-anak, omongan anak-anak dan sebagainya itu nggak penting. Ya, mind matter gitu. Semua pikiran itu penting, semua butuh ditanggapi, semua emosi butuh untuk kemudian divalidasi, ya, dan tidak kemudian malah ditiadakan. Oke, klik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor vulnerable, ya, salah satunya adalah attachment dan kemudian self worth. Ketika dia bertemu dengan kondisi stres, maka ini mungkin sekali mengalami kondisi gangguan yang salah satunya adalah insecurity ini. Nah, apa saja yang seringkali menyebabkan seseorang itu stres? Sebenarnya ada banyak hal, tapi menurut beberapa ahli akarnya ada 5. Yang pertama, seseorang itu mudah mengalami stres ketika dia mengalami rejection atau penolakan. Ya, apakah itu penolakan dari circle-nya, penolakan dari pasangannya, penolakan dari temannya, penolakan dari orang tuanya. Ini mungkin sekali untuk mengalami stres. Yang kedua, yaitu pengabaian. Ya, jadi ketika tidak direspon, ketika tidak mendapatkan, dia sudah melakukan sesuatu tapi tidak ada tanggapan, ini mungkin sekali mengalami stres. Yang ketiga, penghinaan. Yang keempat adalah ketidakadilan, dan yang kelima adalah pengkhianatan. Gitu. Nah, ketika faktor vulnerable-nya yang saya sebutkan tadi bertemu dengan kelima hal ini,
mungkin sekali seseorang itu mengalami kondisi insecure. Klik. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, yang pertama itu adalah kita menyebutnya sebagai grounding ya di dunia psikologi, atau sebenarnya konteksnya adalah mind and body reconnectedness, atau kembali mengajarkan untuk ya selalu mengkaitkan antara mind, body and heart kita dengan fitrah kita. Ya, kasarannya ini adalah mindfulness. Pernah dengar ya teman-teman ya? Jadi bagaimana agar kita ini selalu ketika kita duduk di sini, pikiran, perasaan, dan diri kita juga duduk di sini. Contohnya begini. Teman-teman kalau makan ya, bisa betul-betul menikmati rasanya enggak? Bisa betul-betul tahu enggak kalau sudah kenyang? Gitu ya. Karena ketika mind and body ini enggak connect ya, seringkali kita mengalami melakukan tindakan sehari-hari itu seperti lewat saja begitu. Ya, kalau ahli itu mengatakan dengan automatic negative thinking. Jadi pikiran kita ini seringkali dia wandering, lompat dari masa depan dan masa lalu terus-menerus. Bahkan kita mandi kita nggak merasakan segarnya, kita makan kita nggak merasakan kenyangnya, tiba-tiba kita sudah gemuk aja. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, langkah pertama adalah pastikan kita mind and body reconnectedness, agar kita selalu mengkonekkan antara pikiran dan tubuh kita. Klik Mas. Nah, caranya bagaimana? Caranya pastikan kita melakukan sesuatu, segala sesuatu itu dengan kesadaran. Saran saya, cara melatihnya, misalnya ketika kita makan ya, pastikan ketika makan ya, 1 sendok, 1 suap, ini latihan ya, itu kita taruh dulu sendoknya. Kemudian kita kunyah perlahan, cari rasa nikmatnya, pelan-pelan. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya agar pikiran kita nggak kemana-mana. Ya, dan jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu itu sambil HP-an, sambil melakukan sesuatu yang lainnya, sambil zooman dan sebagainya, gitu. Ya, itu menyebabkan nantinya antara pikiran dan tubuh kita nggak pernah connect. Itu yang menyebabkan kita gampang banget mengalami insecurity. Jadi, yang pertama pastikan kita memiliki kesadaran, ya, menghubungkan antara mind and body kita. Kesadaran itu adalah waktu jeda di antara stimulus dan respon kita. Ya. Maksudnya gimana? Jadi, kesadaran itu adalah saat di mana ketika kita mendapatkan stimulus, kita tidak langsung meresponnya. Misalnya, stimulusnya misalnya, kamu kok gemuk sih? Kalau kita tidak punya hubungan mind and body yang baik, apa yang kita lakukan? Mungkin kita marah, ya, atau kita langsung nyolot juga, gitu. Tapi seharusnya ketika kita punya kesadaran yang baik, ya, kita memberikan jeda antara stimulus dan respon kita. Kenapa ini penting? Ya, karena dengan memberi jeda itu, ya, yang semula respon kita itu berdasarkan amigdala, otak emosi kita, ya, nantinya akan beralih kepada otak logika kita atau prefrontal. Sehingga responnya adalah respon yang lebih baik. Responnya adalah respon yang lebih sehat. Responnya adalah respon yang lebih fitrah. Gitu. Nah, salah satu tipsnya ya adalah dengan memberikan jeda ini. Ya, beberapa ahli psikologi misalnya ketika kita bertemu dengan stimulus yang membuat kita sakit hati misalnya, itu kita disuruh untuk kemudian menghitung 1 sampai 10 detik. Mas, aku
urip ambek sampean misalnya kayak gitu ya. Nggak pernah kroso bahagia. Oke, sebentar lagi ya. Ini sudah terakhir. Oke. Ya. Nah, ketika muncul seperti itu, ya, disarankan kita untuk menghitung 1 sampai 10 dulu. Kenapa? Karena otak kita ketika dalam waktu 10 detik itu dia akan bergeser dari yang cenderung menanggapinya secara emosional, amigdala, bergeser ke prefrontal. Ya, otak kita akan berpikir, oh ternyata kalau misalnya aku tanggapi langsung, ya mungkin akan menyebabkan jauh lebih runyam permasalahannya, gitu. Ya, jadi pastikan teman-teman sekalian selalu melatih mind and body connected ini. Bagaimana caranya? Sebenarnya dalam konteks keislaman kita, itu kita selalu diajarkan, ya, melakukan segala sesuatu itu selalu diawali dengan doa. Bahkan dalam urusan WC sekalipun ya, kita diminta untuk tidak melakukannya dengan tidak sadar. Kita selalu dipaksa untuk selalu sadar. Gitu. Bahkan kata-kata zikir itu kan artinya ingat gitu. Kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu ini untuk selalu hadir saat ini dan sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itu pastikan juga ketika kita melakukan aktivitas ini kita lakukan dengan sadar. Terhubung antara otak, pikiran dan tubuh kita. Ketika kita duduk di sini ya di sini. Kita nikmati, kita merasakan enaknya gitu. Ya, karena sekali lagi akar dari insecurity ini adalah ketika pikiran, perasaan dan tubuh seringkali tidak bersama-sama. Oke. Yang kedua, klik Mas. Nah, kalau dalam dunia psikologi kita kenal grounding ya. Ada 5 hal yang dilakukan, menyentuh 5 hal, melihat 4 hal, kemudian meraba 3 hal dan seterusnya. Sebenarnya kalau dalam konteks keislaman kita punya wudhu gitu. Jadi ketika kita ingin marah, ketika kita ini, kita bisa langsung kembali ke kesadaran kita itu dengan betul-betul melakukan wudhu kita. Ya, nggak cuma ecek-ecek aja, tapi betul-betul ketika kita melakukan wudhu ya, kita rasakan betul airnya. Ketika berkumur kita betul-betul rasakan apa yang ada di mulut kita. Gitu. Itu akan mengembalikan kesadaran kita kepada saat ini dan sekarang. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, klik Mas. Ya. Yang kedua, selalu pastikan kita punya waktu jeda. Ya, waktu jeda dalam konteks keislaman kita itu adalah waktu di mana kita akan mengasah gergaji kita. Waktu kita untuk tahdibul akhlak, waktu kita untuk refinement of karakter kita kembali. Gitu. Dari pagi sampai siang ya, kesadarannya udah kemana-mana, lompat dari yang masa lalu, masa sekarang, masa lalu, masa sekarang, masa lalu, masa depan, masa lalu takut dengan apa yang terjadi nanti, masa lalu menyesali yang sudah-sudah, masa depan nanti kalau aku nggak jadi bapak yang baik kayak gimana, dan seterusnya. Dari pagi sampai siang. Nanti di waktu duhur itu kita diberi jeda oleh Allah. Dar. Ya, oleh karena itu kenapa dalam konteks keislaman kita arihna bisolat gitu ya. Jadi justru waktu jeda istirahat itu justru waktu di mana kita mengasah gergaji kita kembali. Jadi melakukan segala sesuatu itu pastikan ada waktu jedanya. Dan waktu jedanya itu berfungsi untuk agar kita kembali memiliki kekuatan baru yang lebih segar kembali. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau dalam konteks keseharian kita, ya kata Rasulullah, klik Mas. Ya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa. Kita diberi jeda-jeda yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan gitu, agar diri kita ini nggak terus-terusan kayak mesin yang terus bergerak, wandering, tar, gitu ya. Diberi jeda-jeda sehingga kita bisa kembali untuk kemudian menata lagi. Yang terakhir, yang sangat penting untuk mencegah insecurity ini, klik. Oke. Nah,
Ini belum terakhir ya. Waktu jeda ini juga sangat berguna agar kita punya yang namanya self awareness. Agar kita ini mudah menemukan diri kita. Waktu jeda ini kayak contohnya juga iktikaf. Ya, bahkan kalau kita tahu seharusnya 10 hari terakhir ini full kita bersama diri kita sendiri, bersama Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Agar kita ini selalu sadar. Self awareness-nya sangat kuat. Beribadah dengan sadar. Ya, tidak seperti orang yang mabuk, yang melayang, nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa sangat penting waktu jeda ini? Waktu jeda ini akan membuat kita mudah untuk merilis ketiga hormon yang ini membuat kita tidak gampang jatuh pada kondisi yang adiksi yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Yang pertama dopamin, ya. Yang kedua adalah serotonin dan yang ketiga adalah oksitosin. Gitu. Nah, jadi dopamin itu akan keluar ketika kita melakukan hal-hal yang itu sifatnya apa ya? Misalnya kita berhasil untuk melakukan sesuatu, pencapaian-pencapaian. Gitu. Yang kedua, serotonin ini akan keluar ketika kita melampaui ego kita. Berbuat untuk orang lain, ya, dia akan rilis. Dan kemudian oksitosin itu akan keluar ketika kita merasa dicintai oleh orang lain. Nah, teman-teman sekalian, pastikan waktu-waktu jeda kita itu ya mendapatkan perasaan yang ketiga hal ini. Nah, ketika ketiga hal ini terbiasa untuk kemudian terilis dengan mudah oleh kita, maka kita tidak gampang untuk mengalami insecurity. Gak gampang, waduh, mah bingung aku, gak ono acara, wis aku tak nge-game aja, gitu. Sedikit lagi ya, oke, klik ya. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah insecurity ini adalah pastikan kita juga punya waktu yang namanya tazkiyatun nafs. Atau kalau dalam konteks psikologi, tazkiyatun nafs ini adalah fungsinya katarsis. Fungsinya untuk melepaskan semua ya endapan-endapan, karat-karat yang seharian, sebulanan nyangkut di dada kita, ya, untuk kemudian kita lepaskan semuanya. Nah, dalam konteks keislaman kita sebenarnya kita disediakan ada banyak sholat 5 waktu. Pastikan habis sholat itu semua hal yang menjengkelkan, semua hal yang menyedihkan, semua hal yang membuat kita sakit dan kemudian itu tersampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dok, saya itu pingin teriak-teriak loh, Dok. Ya sudah, nanti habis sholat matur sama Allah, teriak sama Allah kalau sedang lelah, sedang jengkel. Karena itu adalah waktu-waktu kita untuk katarsis. Kalau jenengan punya beban yang besar, ketua, risma, kalau jenengan punya beban yang berat, ya, jadi ayah, maka pastikan waktu katarsisnya juga banyak. Dan Allah kasih semua itu, ada qiyamul lail. Ya, di situ katarsis, nangis, marah, menjerit, sampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa katarsis, kita akan kelelahan dan kita akan mengalami endapan-endapan yang sangat banyak yang membuat kita insecure sepanjang waktu. Ngomong, sampaikan. Klik. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa katarsis ini jadi penting sekali? Karena dengan katarsis ini kita bisa melihat ya, yang di atas itu adalah resolusi yang nggak selesai dan yang di bawah adalah resolusi yang selesai. Semua hal-hal yang tidak selesai, unfinished business, itu semua akan terus tersupresi dalam hipokampus kita. Akan terekam dalam hipokampus kita dan sewaktu-waktu pasti akan meledak, explode. Aku baik-baik aja kok. Tapi kita nggak pernah untuk kemudian mengkatarsiskan, dia akan terus numpuk, suatu saat secara sunatullah dia akan keluar menjadi depresi, keluar jadi ansietas, keluar jadi psikosomatis. Dok, ini kok pipi saya beda sebelah ya. Dok, ini kok saya selalu berdenging ya, dan sebagainya. Ya, yang itu merupakan tumpukan-tumpukan yang sering sekali tidak kita selesaikan.
Oke, klik. Nah, terakhir yang juga sangat penting dalam proses kita berhubungan, menumbuhkan seseorang, berinteraksi dengan seseorang, pastikan keempat hal ini selalu ada. Pastikan bahwa mereka merasa dicintai, pastikan mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, pastikan mereka juga bisa mengambil keputusannya sendiri, dan yang terakhir, pastikan mereka memiliki tujuan dalam kehidupannya. Keempat hal ini akan membuat seseorang punya keberanian dan bisa mengatasi insecurity-nya. Semoga itu bermanfaat dan semoga bisa membantu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Baik, jazakumullahu khairan katsira pada Dr. Era Catur Prasetya yang sudah memberikan materi untuk kita semua di pagi hari ini tentunya dengan topik yang berkaitan dengan permasalahan insecurity, Ustaz ya. Pada pemuda dan remaja tentunya. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk sesi yang pertama ini sebelum kita langsung beralih pada sesi yang kedua bersama dengan Ustadz Faizar. Satu pertanyaan untuk ikhwan dan satu pertanyaan untuk akhwat. Baik, untuk yang ikhwan ada yang bertanya? Oke, satu pertanyaan dari ikhwan. Oke, di sebelah depan mungkin bisa dibantu untuk teman-teman panitia. Silahkan, Mas bisa maju saja untuk bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya apa itu bagaimana cara mengatasi insecure pada diri sendiri di mana diri sendiri masih belum percaya pada pribadi. Jadi misalnya diri ini tidak bisa apa itu kayak tidak percaya bahwasanya diri ini tidak memiliki suatu hal yang bisa mengistimewakan diri pribadi ataupun di mata orang lain. Jadi karena hal ini, karena tidak mengenal diri sendiri, akhirnya menimbulkan insecure semacam itu. Jadi bagaimana mengatasi insecure semacam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu dokter, monggo. Oke, terima kasih. Jadi memang itu penyakit kita sebagian besar ya, karena tadi itu karena memang sebagian besar pengasuhan itu cenderung menganggap bahwa pengabaian kemudian tidak memberikan apresiasi itu cara untuk menguatkan seseorang. Padahal sebaliknya. Dan kalau kita jujur, kita melihat Rasulullah SAW tidak melakukan yang seperti itu. Bahkan sampai hari ini saya masih menemukan teman-teman yang juga masih sangat menganggap bahwa kayak ospek, ya, bentakan-bentakan itu sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Ya terakhir saya masih ketemu dengan ya pasien dengan sosial fobia pasca ospek. Ospeknya di mana? Di Fakultas Kedokteran, bayangkan. Yang menurut saya itu sangat tidak penting ya. Kemudian ketika saya ngobrol dengan panitianya, Dek yang dicontoh yang mana sih? Lu duduk itu sudah lebih baik loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita jujur kita lihat kayak di universitas-universitas besar manapun tidak ada yang melakukan ospek yang seperti ini. Intinya adalah yang saya mau katakan adalah oke, kita memang
Yang pertama yang harus digarisbawahi adalah bahwa orang lain mungkin punya andil terhadap kondisi kita hari ini. Ya, ketidakpercayaan diri kita, seringkali kita menganggap diri kita nggak mampu dan sebagainya. Ya, akan tetapi sekali lagi penyembuhannya itu bukan tanggung jawab siapapun. Penyembuhannya adalah tanggung jawab kita satu. Ya, jadi tolong buat siapapun berhenti untuk menjadi korban. Gitu. Kita adalah driver, kita adalah supir buat kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang perasaan itu masih sering muncul, ya, sering sekali membuat kita akhirnya jadi tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Sebenarnya sekarang udah banyak self help yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan setiap hari pastikan di pagi hari itu kita mensyukuri 3 hal terkait dengan diri kita. Ya. Kalau itu jadi sebuah ingatan yang sangat kuat di hipokampus kita, pastikan ingatan itu pun tertumpuki dengan hal-hal baik yang itu menguatkan kita. Jadi saya sangat anjurkan teman-teman mendawamkan Qur'annya dan pahami Qur'an itu. Karena di Qur'an itu banyak sekali hal-hal yang itu sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan self worth kita. Mulai dari ketika Rasulullah itu tidak ada turun surat sama sekali, ya. Kemudian turun Ad-Duha. Yang kita tahu di Ad-Duha itu Allah menegaskan ke Rasulullah bahwa Rasulullah nggak pernah ditinggalkan dan sendirian. Ya. Warna Ad-Duha itu kan warna-warna depresi di awalnya. Terus kemudian ditegaskan Allah, ya, Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkanmu dan tidak pernah membenci kamu. Gitu. Kemudian di Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat Quran yang kuntum khairu ummat, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, di Al-Quran itu berulang-ulang ya dikatakan bahwa yang paling baik itu bukan yang hitam, yang putih, yang gendut. Berulang-ulang dikatakan yang paling oke itu adalah yang paling baik takwanya. Kenapa? Itu fungsinya untuk meningkatkan self worth kita sebagai seorang muslim. Nah, sebisa mungkin hipokampus kita yang penuh dengan endapan-endapan bahwa kita ini nggak mampu tertumpuki oleh hal-hal itu. Itu yang pertama. Jadi pastikan di pagi hari punya waktu khusus untuk kemudian kita tidak sekedar membaca Quran, tapi bisa menikmati Quran ini. Gitu. Ya. Yang kedua, ketiga saran saya tadi lakukan. Ya. Pertama, pastikan selalu terhubung antara mind and body kita. Latihannya gimana? Tadi makan ya, 1 sendok taruh dulu. Kemudian nikmati, kunyah pelan-pelan sampai cari nikmatnya dari makanan ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar pikiran kita nggak gampang wandering. Ketika kita bisa menikmati makanan ini, pikiran kita ini nggak akan gampang lompat antara masa lalu dan masa depan. Mengkhawatirkan hal-hal yang nggak jelas atau menyesali yang sudah-sudah. Ketika kita bisa menikmati hal yang kita lakukan sekarang, ya, di saat itulah kita mulai bisa merasakan bahwa kita cinta, kita percaya terhadap diri kita. Gitu. Jadi latihannya pelan, makan ya, sampai akhirnya kita bisa merasakan kapan kita kenyang, kapan kita lapar, itu juga berproses dari seperti itu. Karena nansewu ya, sebagian besar mungkin saya pun itu lupa bagaimana rasa lapar. Kenapa? Karena pikiran kita itu otomatis negatif thinking tadi itu. Ya. Kita makan kapan? Kalau kita cenderung emotional eating. Gitu. Daripada karena kita lapar. Ya. Jadi kita hampir tidak pernah selalu hadir dan merasakan tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi yang kedua, pastikan mind and body selalu connected. Yang ketiga, ya, pastikan
melakukan ibadah dengan kesadaran penuh, dengan perhatian penuh. Maka pastikan juga pakaian kita, pastikan wudhu kita, gitu. Nggak asal dan seterusnya. Dan yang terakhir, jangan lupa punya waktu-waktu katarsis. Gitu. Di saat-saat itulah nanti kita akan menemukan diri kita, dan di saat-saat itulah kita akan mulai mencintai diri kita sendiri. Nah, hal yang seperti itu kadangkala itu butuh istilahnya sustainabilitas, ketekunan, keistiqomahan. Oleh karena itu kenapa kadang hadir datang kepada psikolog atau mungkin terapis, nggak harus yang ini, tapi yang itu bisa mendampingi kita, itu ibarat kita menguatkan satu rantai besar dengan rantai besar berikutnya. Kita bisa mempertahankan hal-hal kecil, ketemu rantai besar lagi, ketemu dengan sesinya, kita mempertahankan lagi seterusnya sampai hal itu menjadi hal yang terbiasa kita lakukan. Itu ya. Terima kasih. Masya Allah. Nah, semoga menjawab Mas Hisham. Dan satu pertanyaan lagi dokter, ternyata pertanyaan cukup banyak, tapi karena kita terbagi 2 sesi, sehingga nanti untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah akan dijawab melalui Instagram dari Risma. Pertanyaannya, pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Dokter Catur dan Risma. Masya Allah ilmunya banyak yang saya dapatkan.